وسلوهم وزدناه ما طلبوهم طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على الفصل الخامس عشر أجمع القلوب وأنفعها وأصحها وأوضاعها ما كان هو الأقرب والأسبق بالعلوم المصروحة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر ذكرها وتكرارها فيهما، وذلك مثل العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله، والعلم بأمر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه من الأوصاف والأعمال، والعلم بنهيه تعالى، وذكر ما يفيد عنه من الأوصاف والأعمال، والعلم بالمعاد، والرجوع إلى الله تعالى وما فيه من الأحوال والأحوال، ووصف الجنة التي هي دار السعداء، والنار التي هي دار الأشقياء. وهذه العلوم هي أصول العلوم كلها ومقصودها وبابها، وكثرة النظر فيها تثمر مزيد الإيمان واليقين بالله وبرسوله وباليوم الآخر، تحث على لزوم طاعة والعبادة لله تعالى، وترك ما يسقطه سبحانه وتعالى من السيئات والمنكرات، وتحمل على كسر العمل والاستعداد للموت، وحسن التزود للمعاد، ومحبة لقاء الله تعالى، وعلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وما يشبه ذلك من الأخلاق الشريفة والأعمال الصالحة التي هي شأن أنبياء الله وأوليائه. ثم إنك إذا نظرت إلى ما علقه أئمة الدين من الكتب النافعة لم تر بهذه العلوم المذكورة في كتبه الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله، مثل الإحياء والأربعين أصلي منهاج العابدين وبداية الهداية، وهذا يعرفه من تأمله وأحسن النظر فيه من أهل الحق والإنصاف وأرباب البصائر في الدين، وما ينكره إلا ذكي جاهل أو رسمي متجاهل قد غشى نفسه وغفل عن معاده. فالله تعالى بفضله يلهمنا ورشدنا يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، fasal ke-15. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia berkata, ajma'ul ulum, paling komplitnya ilmu, paling wa anfa'uha, paling manfaatnya ilmu, wa asahhuha, paling benarnya ilmu, wa awdahuha, paling jelasnya. Itu ulum ma kana huwal aqrab, ilmu yang paling dekat, wal ashbah, yang paling mirip, bil ulum, ilmu yang paling mirip dengan ilmu al-masyruha fi kitabillah, yang telah dijelaskan di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Ilmu itu banyak. Ilmu yang paling afdal ilmu yang mana? Ilmu yang ngambil dari Al-Quran.
yang menjelaskan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran wa sunnati rasulih, dan yang sesuai dari sunnahnya Rasulullah SAW, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walladhi yakthuru dzikruha wa takriruha fihima, yang sering disebut, dibahas dalam Al-Quran, yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ilmu yang paling afdal. Apa yang paling sering dibahas Al-Quran? Wa dzalika mithlul ilmi billah wa sifatihi wa asma'ihi. Ilmu yang paling sering dibahas dalam Al-Quran itu ilmu yang membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, al-uluhiyat, keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, nama-nama Allah taala, wa af'alihi fi'lullah Subhanahu wa taala, wal ilmi bi amrillah taala, dan mengetahui atas apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini paling afdalnya ilmu. Diartikan dulu baru nanti dijelaskan ya. Wal ilm bi amrillah ta'ala wa dzikri ma yugarribu ilaihi minal awsaf, dan menyebutkan apa-apa yang mendekatkan kepada Allah minal awsaf wal a'mal wal ilmi bil ma'ad wal ruju'i ila Allah. Wa dzikri ma yugarribu ilaihi minal awsaf wal a'mal wal ilmi binahyihi. Wa dzikri ma yugarribu ilaihi, dan menyebutkan apa-apa yang mendekatkan kepada apa-apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, minal awsaf, dari sifat-sifat, wal a'mal, dan amal-amal, wal ilmi binahyihi ta'ala, ilmu atas hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzikri ma yub'idu anhu, dan membahas apa-apa yang bisa menjauhkan kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala larang, minal awsaf wal a'mal, dari sifat-sifat dan amal-amal, wal ilmi bil ma'ad, dan ilmu tentang akhirat, wal ruju'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma fihi minal ahwali wal ahwal, wa wasfil jannah, dan ilmu yang membahas tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, allati hiya darus su'ada, yaitu rumah bagi orang-orang yang beruntung, wan nar, dan ilmu yang membahas neraka, allati hiya darul ashqiya, tempat orang-orang yang celaka. Wa hadhihi al-ulum hiya usulul ulum, ini ilmu inti dari segala ilmu, kulliha, semuanya, wa maksudiha wa lubabiha, inti dari segala ilmu. Jadi gini, ilmu itu kan banyak, ilmu agama pun itu juga banyak model-model. Ada ilmu tentang ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu banyak. Ilmu yang inti dari segala ilmu, yaitu ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu intinya. Kalau kita ini santri belajar ilmu nahwu, belajar ilmu shorof, belajar itu semua namanya ilmu wasilah, yang menyampaikan untuk kita paham kepada inti segala ilmu. Inti segala ilmu yaitu ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Paling manfaatnya ilmu apa? Ilmu yang paling manfaat itu ilmu apa? Di bab yang lain, ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan, mungkin babnya sudah selesai. Ilmu yang paling manfaat bagi setiap manusia itu, kalau seandainya kita ini dibilangi sama malaikat Jibril, mudah-mudahan dikasih panjang umur sehat afiat, dibilangi sama malaikat Jibril, besok waktunya kamu tak cabut nyawanya,
Besok waktunya kamu tak cabut nyawanya. Kira-kira kita mau belajar ilmu apa itu? Itu ilmu yang paling kita butuhkan. Itu hal yang paling kita butuhkan dari ilmu dan dari amal. Imam Ghazali, beliau pernah punya nasihat, bahasa Arabnya bahasa Indonesia hitung dirimu tergolong min ahlil kubur, tergolong orang-orang yang sudah mati. Kita ini kalau melihat ke kuburan, lihat ini orang yang di kuburan, atau orang yang kita kenal yang ada di kuburan. Ini dulu makan bareng sama kita ya. Ini kemarin makan bareng sama kita ya. Ini sekarang ada di kuburan. Ini dulu tinggal bersama, dulu goncengan, naik sepeda bersama. Ini sekarang ada di kuburan. Coba posisinya kalau kita ini ada di posisi itu, apa yang paling kita butuhkan? Ilmu apa yang paling kita butuhkan? Dan amal apa yang kita butuhkan? Itu yang paling afdal buat kita. Itu hal yang paling afdal buat kira-kira kalau orang itu sudah mati, apa dia butuh? Sama rumah yang bagus? Enggak. Uang yang banyak? Enggak. Yang paling dia butuhkan itu pahala yang bisa menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dibutuhkan itu adalah pahala yang bisa menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ilmu yang paling afdal. Ilmu yang paling afdal itu ilmu yang membuat hasrat kita semakin kuat untuk ingin melakukan kebaikan. Itu ilmu yang paling afdal. Dan yang paling membuat kita takut maksiat sama Allah Ta'ala. Ilmu kan banyak. Mana ilmu yang paling afdal? Ilmu yang narik kita untuk bisa melakukan taat. Yang kalau kita belajar ilmu itu, kita giat sholat jamaah. Yang kalau kita belajar ilmu itu, kita giat ngaji Al-Quran. Yang kalau kita belajar ilmu itu, kita giat berdakwah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Itu ilmu yang paling afdal. Itu ilmu yang paling afdal. Makanya dibilang kalau kita ini sering baca ilmu yang kayak gini, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, kalau sering baca, wa kathratun nadhar fiha tuthmir mazidal imani wal yakin billah. Orang yang sering baca ilmu seperti ilmu yang ada di dalam Al-Quran, baca Al-Quran, baca hadis, baca kalamnya orang yang soleh, kita sering mutola'ah, itu akan membuahkan kepada kita iman yang tambah kuat. Iman kita semakin bertambah, yakin kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa bi rasulih, yakin kita kepada Nabi Muhammad SAW semakin bertambah, wa bil yaumil akhir. Kalau ilmu ini kita pelajari terus, maka ilmu ini akan menjadi taqussu ala luzumit ta'ah, mengajak kita untuk selalu membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, wal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarki ma yuskhitu, meninggalkan apa-apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka, minas sayyiati wal munkarat. Dan ilmu ini tahmil ala gisaril amal, membawa kita untuk tidak panjang angan-angan, tidak pede, tidak panjang angan-angan. Wal isti'dad lil maut, membawa kita siap menghadapi atas kematian. Wa husnit tazawwud lil ma'ad, dan bisa mengambil bekal yang baik untuk hari akhirat, dan cinta untuk bertemu kepada Allah. Wa ala zuhdi fid dunya, zuhud terhadap dunia. Wa raghbah fil akhirah, dan ada raghbah, keinginan atas akhirat. Wa ma yushbihu dzalik min al-akhlaqi syarifah
Dan apa-apa yang serupa dengan ini dari akhlak-akhlak yang mulia, wal a'mal as-salihah, dan amal-amal yang saleh, allati fiya sya'nul anbiya wa awliya. Yang amal-amal dan sifat-sifat yang baik itu adalah perangai para anbiya dan para aulia yang saleh. Nah, ini Imam Haddad ini ngomong, kita ini kalau mau tahu ilmu yang paling afdal, ilmu yang mengingatkan kita sama Allah, ilmu yang mengingatkan kita sama Nabi Muhammad, ilmu yang ngajak kita taat ibadah kepada Allah, ilmu yang ngajak kita semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menuntun kita tidak panjang angan-angan. Tahu panjang angan-angan? PD 10 tahun lagi, yang dibahas ini 10 tahun lagi. Loh, siapa yang ngomong bisa hidup sampai 10 tahun lagi? Siapa yang jamin orang bisa hidup 10 tahun lagi? Itu namanya tulul amal, panjang. Orang kalau mantola amaluh sa'a amaluh, orang yang panjang angan-angannya jelek perilakunya. Orang kalau yakin sampai itu sholatnya bolong-bolong biasanya, ngaji Al-Qur'annya bolong-bolong, itu orang yang tulul panjang angan-angan. Makanya jangan terlalu pede. Segala hal ini jangan pernah terlalu pede. Kita minta sama Allah mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat, afiat. Tapi jangan pede. Katanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang muwaddi', orang yang mau meninggalkan. Orang yang mau meninggalkan. Anggap sholat ini sholat terakhir. Kalau sholat ini sholat terakhir, tidak mungkin sholatnya tidak khusyuk. Tidak mungkin sholatnya mainan. Tidak mungkin sholatnya gegabah. Sholli sholata muwaddi'. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang mau meninggalkan. Fahim tuh? Nah, ini ilmu-ilmu yang penting kita pelajari. Dulu di zaman dulu ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu punya majelis kayak gini, majelis. Yang ngarang kitab yang paling populer itu kitabnya namanya Sulamut Taufiq. Ya, ngarang kitab namanya Sulamut Taufiq. Dia punya namanya Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kitabnya termasuk orang alim, orang yang soleh, ilmunya banyak, karangannya banyak, ibadahnya juga banyak. Habibullah bin Husain bin Thahir itu setiap hari sholat duhanya baca Al-Quran 8 juz. Itu sholat duha. Sholat duha itu 8 rakaat. Berarti 1 rakaat 1 juz. Kita kalau sudah baca Sabbih isma rabbikal a'la kayak paling panjang sudah ya. Ini 1 rakaat 1 juz. Kalau qiyamul lail, sholat witirnya 10 juz. Berarti total satu hari berapa? 18 juz. Dibacanya dalam sholat. Kemudian zikirnya baca la ilaha illallah 25.000 kali. Sholawat sama Rasulullah 25.000 kali. Baca Allah 25.000. Itu orang dulu ya, orang soleh. Mudah-mudahan bisa niru nanti insyaallah. Hadza Habibullah bin Husain bin Thahir. Dia punya majelis kayak gini. Terus baca kitab kayak gini terus. Yang dibaca itu kitabnya Habibullah Al-Haddad. Yang dibaca itu kitabnya Imam Ghazali. Yang dibaca itu kitabnya orang-orang soleh semua. Kemudian setelah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir meninggal, santrinya yang biasa hadir itu dia ngomong, setelah meninggalnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, saya baru tahu sama dunia. Saya tahu dunia itu setelah meninggalnya Habibullah bin Husain bin Thahir. Maksudnya apa? Saya ini dulu waktu hidup ada di zaman Habibullah bin Husain bin Thahir, saya itu kayak tidak pernah ketemu orang punya sifat hasud. Saya tidak pernah tahu ketemu orang punya sifat sombong. Saya tidak pernah tahu ketemu orang punya sifat kekeh. Setiap hari kita ini datang ke tempatnya Habibullah bin Husain bin Thahir, keluar dari tempatnya Habibullah bin Husain bin Thahir itu rasanya kepingin ngaji, kepingin ibadah, bersihkan hati dari sifat kotor, ingat sama kematian, ingat sama akhirat, ingat sama Allah, ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari. Setiap hari saya punya hati kayak gini terus. Saya tidak tahu dunia itu tidak enak, saya tidak tahu.
Pokok saya bangun tidur, saya kerja sebentar, saya datang majelisnya Habib Abdullah bacakan hadisnya saya amalkan. Terus kayak gitu. Setelah meninggalnya Habib Abdullah bin Husain bin Ali, baru saya tahu, oh ternyata dunia ini banyak masalah. Ada orang yang tamak sama harta sampai nipu, ada orang yang mabuk, ada orang yang tidak sholat, ada orang yang sombong, ada orang yang hasud, dan yang lain-lain. Jadi setiap hari dibacakan ilmu seperti yang ada dalam Al-Quran ini, yang katanya Muhammad Aisma'ul Ulum, paling afdalnya ilmu, paling mulianya ilmu. Nah, kita ini butuh setiap hari baca hadis atau baca kitab seperti ini tadi. Minimal satu hari satu kali kalau bisa. Kita boleh baca banyak ilmu, terserah mau baca banyak ilmu tidak apa-apa. Tapi ilmu alladzi yuraqiqul qulub, yang membuat hati ini semakin lembut, itu wajib untuk kita baca. Wajib untuk kita mutola'ai, sehingga keluar tambah hari amalnya tambah banyak, bukan tambah dikit. Tambah umur tambah semangat ibadah, bukan tambah malas. Tambah umur tambah kuat yakinnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah umur tambah benar amalnya. Dari tidak tumbuh jenggot sampai tumbuh jenggot, sampai jenggotnya warna putih. Dari yang punya rambut full tambah kurang sampai rambutnya bodak. Imannya tidak tambah, sholatnya tidak tambah, Al-Qur'annya tidak tambah, ibadahnya tidak tambah. Lalu buat apa? Buat apa? Sedangkan orang dulu dikatakan jenggotnya tidak tumbuh illa wahum mukasyif. Jenggotnya tidak tumbuh kecuali dia dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala kasyaf, dibuka hijabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masalah. Katanya Habib Syekhon, tidak ada masalah yang lebih besar kecuali umur yang kita habiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Umur yang kita habiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Dulu umurnya belasan, sekarang 20-an, naik ke 30-an, naik ke 40-an. Tak tambah ilmunya, tak tambah qiyamul lail, tak tambah ibadah sunnahnya, tetap tidak pernah i'tikaf di masjid. Mulai umur 20 sampai umur 40 istiqomah main sekap. Misalnya ini kenapa ini bisa terjadi? Kenapa iman ini tidak bisa tambah? Ini ilmu-ilmu yang dijelaskan sama Imam Haddad ini tidak dimutola'ai. Ilmunya tidak dipelajari, ilmunya tidak direnungi. Makanya kita butuh sama ilmu-ilmu kayak gini. Kita butuh supaya kita bisa jadi seperti muridnya Habib Abdullah bin Husain. Cari tempat duduk itu, cari tempat majelis itu, yang kalau kita berdiri dari majelis itu, semakin kita ini ingin ibadah sama Allah. Yang membuat kita ini semakin tidak cinta sama dunia. Yang membuat kita ini semakin ingat sama Allah, jauh dari cinta kedudukan, jauh dari cinta ketenaran, takut maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini mau hadir majelis, kita mau hadir majelis apapun, mau majelis pengajian, majelis di warung, majelis dimanapun kita mau datangi, coba dikoreksi dulu. Kalau saya duduk di sana, nanti saya berdiri dari sana, saya pulang bawa apa? Itu yang perlu dipelajari, itu yang perlu diteliti. Saya pulang ini bawa hal yang positif lebih banyak, atau bawa hal yang negatif, atau bawa hal yang negatif. Tidak ada ilmunya, duduknya berjam-jam setiap hari. Kita tidak pernah qiyamul lail. Sholat subuhnya cepat-cepatan, akhirnya sholat subuhnya cepat-cepat. Kita ini malas ngaji Al-Quran. Itu namanya penyakit. Itu sakit kan? Hati kita itu lagi berarti kalau kita ini punya sakit malas ngaji Al-Quran, kita butuh obat yang bisa menjadikan kita ingin ngaji Al-Quran.
Kalau hati kita itu sombong, berarti kita ini lagi sakit. Berarti kita ini butuh sama orang yang bisa mengobati sakit kita dari sifat kesombongan. Kalaupun tidak ada, ini ada kitab-kitab yang bisa kita baca, yang bisa kita renungi, yang bisa kita mentolai. Orang dulu itu kalau hadir majelis baik, tidak berangkat sendirian. Anaknya dituntun. Di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim, ada satu Habib Sabah, saya lupa namanya. Itu bawa anaknya. Anaknya saya kecil, Fisini Tamyiz, dia mungkin 7 tahun, 8 tahun. Anaknya dibawa, dimasukkan ada di masjid, di tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya apanya? Nah, sekarang kamu duduk ada di tempat, nanti itu yang isi namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengarkan ceramahnya, lihatan orangnya. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bentuk wajahnya lihat, bentuk sorbannya lihat, pakaiannya lihat, postur tubuhnya lihat, bacaan sudah. Dibaca dari awal sampai akhir. Anaknya nurut sama abahnya. Dilihat imamahnya. Setelah 40 tahun, anak kecil yang umur 7 tahun, setelah 40 tahun, berarti kalau itu berangkat umur 7 tahun, berarti ketika umur 47 tahun dia ngomong, hal yang paling memperbaiki keadaanku adalah saat saya bisa melihat wajahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya ini kalau malas ibadah, ingat masa kecil saya pernah melihat wali besar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya giat belajar, saya giat ibadah. Saya malas qiyamul lail. Ingat sama wajahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya kepingin qiyamul lail. Jadi wajahnya bisa membuat orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, pertanyaannya yang dilihat sama anak-anak kita ini siapa? Orang-orang yang kalau diingat sama anak kita ini buat tambah takut sama Allah apa tambah berani sama Allah Ta'ala? Buat semakin kita ini bisa taat sama Allah Ta'ala, anak-anak kita bisa taat atau tidak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu pentingnya hadir majelis yang yuraqqikul qulub, yang memperbaiki hati, yang membuat hati kita ini semakin hati kita semakin sadar. Cuma tak teruskan kita bilang innaka idza nadarta ila ma allafahu a'immatud-din. Kalau kita ini meneliti dan melihat kitab-kitab yang ditulis sama ulama-ulama minal kutubin nafi'ah, dari kitab-kitab yang bermanfaat, lam tara syai'an. Kata Imam Haddad, kamu tidak akan melihat ilmu yang paling komplit. Ajma' li hadhihi al-ulum al-madhkurah min kutub al-Imam Hujjatul Islam. Lebih dari kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Lebih dari kitabnya Imam Ghazali. Seperti kitab Ihya. Ihya itu tebal. Kalau pakai Darul Minhaj sekitar 9 jilid. Kalau cetakan biasa 4 jilid. Soro oleh wong sampang mau belajar ini ya. Ada lagi namanya kitab Al-Arba'in Al-Asal punya Imam Ghazali. 1 jilid tapi agak tebal. Ada lagi namanya Minhajul Abidin. Sama kurang lebih. Termasuk kitab terakhir yang dikarang sama Imam Ghazali. Ada namanya kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang paling tipis. Nah, kalau bisa kita ini bubar dari sini, cari guru, cari ustadz yang bisa mengajarkan kitab Bidayatul Hidayah. Katanya Imam Habibullah bin Abdul Haddad, tidak ada pembahasan ilmu yang memperbaiki zahir kita dan yang memperbaiki batin kita lebih dari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Yang paling kecil itu namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu dipelajari. Tapi jangan dipelajari cuma setengah kitab, dihatamkan. Loh, saya sudah tua, walaupun sudah tua, dibaca. Kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, kita minta sama Allah, saya baca ini supaya anak saya bisa mengamalkan kitab ini tadi. Kitab Bidayatul, ini kitab yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Bidayatul Hidayah. Sampai diceritakan ada 3 orang, ya. Dia janjian ini, pertemanan ini 3 orang untuk
bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. 3 orang ini punya janjian untuk bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Diamalkan. Kitab Bidayatul Hidayah itu bagian pertama dia memperbaiki zahir. Ya, apa caranya sholat yang benar, masuk masjid yang benar, ibadah yang pokok yang zahir terus yang dibahas ini. Mulai syurutus sholat, kemudian sampai sunanus sholat, semuanya dibahas satu. Bagian yang kedua dia bahas tentang perbaikan hati. Pembahasan yang ketiga al-mukhalatah, kumpul sama manusia, al-musahabah, bab tentang muasyarah ma'al ikhwan, hidup bersama saudara. Itu pembahasan tentang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Ini 3 orang ini niat baca Bidayatul Hidayah tapi diamalkan, bukan cuma dibaca. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Orang 3 ini janjian sampai diamalkan. Intinya satu kitab ini diamalkan. Akhirnya dari mulai bangun tidur sampai tidur pakai ajarannya Rasulullah. Bidayatul Hidayah diamalkan semua. 3-tiganya mendapatkan karunia bisa bertemu sama Rasulullah SAW dalam keadaan yang bodoh. Ketemu sama Rasulullah, ketemu kayak gini, ketemu langsung kayak gini. Dan 3-tiganya mendapat tugas yang berbeda-beda dari Nabi Muhammad. Ada yang satu dikasih piring, ada yang satu dikasih buku, ada yang satu dikasih tongkat, yang satu dikasih tongkat sama Rasulullah SAW. Salah satunya kalau tidak salah namanya Habib Mustafa Al-Aidilus. Makamnya ada di Mesir, kuburannya ada di Mesir, ada kubahnya kuburannya. Saya pernah ziarah di sana. Kemudian salah satunya ditaruh di Aceh. Ada siapa lupa namanya? Abu Bakar. Maksudnya apa? Bil-Faqih. Abu Bakar Bil-Faqih. Kalau tidak salah namanya Abu Bakar, ada di Aceh sana. Yang satu ada di India. Yang satu ini kalau tidak salah di India. Yang satu dikasih notas sama Nabi Muhammad. Dikasih notas suruh berangkat ke Mesir. Mesir itu kan daerahnya ulama, ya. Nanti kalau ada masalah apapun, kalau ente tidak paham atau orang lain tidak paham, ente buka dari buku ini. Nanti ada jawabannya. Jadi tugasnya untuk dakwah kepada ulama yang ada di Mesir. Yang satu dikasih piring sama Rasulullah, disuruh berangkat ke Aceh. Ini dakwah ada di sana, tapi di sana banyak orang yang butuh. Nanti piring ini ngasih berkah. Nanti insya Allah barokahnya piring ini bisa ngasih orang banyak makan, bisa bantu makanannya orang. Yang satu dikasih tongkat, kalau tidak salah disuruh ke India, disuruh dakwah ke golongannya dukun-dukun. Nanti ke sana ke dukun-dukun, temono dukun-dukun. Ajaan kuat-kuatan apa namanya? Sulapan ya. Sulapan. Yang satu disuruh berangkat 3 orang ini dakwah dapat izin dan perintah langsung dari Rasulullah. Barokah mengamalkan kitab Bidayatul sungguhan. Yang satu ke Mesir jadi ulama besar, kuburannya ada kubahnya. Yang satu ada di Aceh, ada kholnya. Yang satu saya tidak tahu siapa yang ada di dia. Dan bisa ngamalkan itu barokah ngamalkan kitab Bidayatul. Tapi soro doa bangun tidurnya ini panjang. Doa bangun tidurnya ini panjang. Kalau kita baca bisa sampai 5 menit mungkin, atau 3 menit, 4 menit. Terus bagaimana? Kalau tidak bisa ngamalkan semua, ambilin yang sedikit. Fa'mal walau bil ushri az-zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati, kata Ibnu Ruslan di kitab Zubatnya. Amalkan ilmu walaupun hanya 1/10. Oh, tidak bisa. Satu kitab Bidayatul Hidayah tidak bisa. Ambil yang bisa. 1/10 saja. Sama seperti kita punya harta banyak, dikeluarkan usyur untuk zakat.
untuk mengeluarkan zakat supaya yang lain diberkahi sama Allah Subhanahu. Fa'mal wala bil ushri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Jadi amalkan, bukan dari amalkan. Doanya panjang. Apanya doa apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya wis, itu jangan ditinggalkan. Kalau udah kuat yang panjang, yang pendek jangan ditinggalkan. Sing apal ditinggalkan. Akhirnya sampai tua tidak pernah bangun tidur, tidak pernah baca doa bangun tidur. Kemudian doa mau tidur, doa panjang. Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bismika panjang. Kalau tidak bisa yang panjang, ambil yang pendek. Yang paling pendek itu apa? Banyak riwayat. Bisa baca Subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah Akbar. Bas. Mau tidur baca subhanallah. Sama seperti habis sholat. Masa udah apal kabeh sak ini. Masa udah apal. Tinggal diamalkan kok. Butuh waktu 1 menit mungkin. Tidak kuat ngantuk ayat kursi. 1 ayat baca ayat kursi. Kalau kita ini tidak membiasakan, akhirnya sampai umur 70 tahun tidak pernah tidur baca doa. Masuk masjid, baca doanya masuk masjid. Tidak hafal, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diamalkan sedikit supaya ilmu ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, wa hadha ya'rifuhu. Ini faham man ta'ammala wa ahsana an-nadhar fihi min ahli al-haqq wal insaf wa arbabil basair fi din wa ma yunkiruhu, dan yang mengingkari kualitas kitabnya Imam Ghazali illa ghabiyyun jahil, kecuali orang yang bodoh, au rasmiyun, atau orang yang mungkin punya ilmu tapi mudah jahil, bodoh-bodohan. Qad ghashya nafsu, dia telah ditipu sama hawa nafsunya. Wa ghafala an ma'ari, dia lupa tentang akhiratnya. Allah Ta'ala bifadlihi yulhimuna rushdana wa yu'idana min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil. Ini karena itu kita harus punya majelis. Buat majelis. Dan ini harus membuat kumpulan. Undangan satu ustaz. Suruh baca. Kalau Imam Haddad itu cuma ngomong kitabnya Imam Ghazali, termasuk kitab yang paling manfaat dan paling banyak ilmunya itu kitab yang ditulis sama Habib Abdullah Al-Haddad. Satu ustaz suruh jelaskan. Ayo artikan kitab ini. Habis itu diamalkan. Di Pasuruan itu setiap pagi ada bacaan kitab khusus pembahasan kayak gini-gini saja. Ada di rumahnya Habib Ja'far bin Syekhon. Itu qiraah Ihya, baca kitab Ihya. Buat yang paham baca semua. Buat yang tidak paham nanti datangnya jam 7 pagi. Datangnya jam berapa? Jam 7 pagi. Taklim. Kitabnya Imam Haddad banyak yang hatam. Kitab ini hatam. Sekarang baca kitabnya kalarnya Habib Syekhon bin Alias. Semua ilmu yang membuat hasilnya itu yang membuat kita ini keluar dari majelis ini kepingin taat, kepingin jauh sama maksiat. Terus gitu terus. Kepingin taat, kepingin jauh sama maksiat. Kepingin taat, kepingin jauh dari maksiat. Nah, di Madura itu harus ada. Ayo. Buatan baca kitab. Kitab yang bisa kalau keluar dari tempat itu membuat kita semakin taat sama Allah, semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting supaya iman ini tambah. Iman tambah. Umur 20 tahun imannya tidak kayak anak umur 10 tahun. Umur 30 tahun imannya tidak sama kayak anak umur 20 tahun. Umur 40 tahun tidak kayak imannya orang umur 30 tahun. Itu terus dipelajari. Harus bisa, harus mau, harus belajar. Ini sekarang malam ini hallnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ada di Hadramut, ada di Kuwait.
Itu Habib Ahmad Al-Mahdhur. Umurnya dikasih sama Allah Ta'ala panjang. Setiap hari khatam Al-Quran selama 40 tahun. Setiap hari khatam Al-Quran. Bukan satu juz ngajinya. Khatam Al-Quran selama berapa? Selama 40 tahun. Kenapa dia kok ahli Al-Quran? Karena dia dulu baca kitab ini. Sama kayak saya sama sampean. Cuma bedanya yang baca ini saya sama antum ya. Kita ini sifatnya pendengar setia. Kalau mereka orang yang selalu mengamalkan dengan kesetiaan ya. Baca ceritanya Rabi'atul Adawiyah. Kisahnya perempuan yang solihah namanya Rabi'atul Adawiyah itu. Dia menghatamkan Al-Quran. Ada di tempat dia mau dimakamkan. Jadi ada tempat khusus nanti dia mau dimakamkan ada di sana. Duduk ada di sana. Dia menghatamkan Al-Quran dan jumlah Al-Quran yang dihatamkan 7.000 kali. Ada berapa? 7.000 kali. Kalau kita 1 tahun sekali 1 kali hatam Al-Quran. Kalau di total sampai sekarang mungkin tidak sampai 30 kali hatam Al-Quran. Aduh, maksudnya jauh, terlalu jauh. Habib Ahmad ini baca, Rabi'atul Adawiyah itu perempuan. Dia ini baca. Ini perempuan hebat. Saya laki ya. Saya inilah lidzakari mithlu hadzil. Saya ini harusnya punya kekuatan 2 kali lipat dari perempuan. Kalau perempuan itu warisannya dapat separuh, laki dapat perempuan 50 juta, saya 100 juta. Saya harus lebih bisa daripada Rabi'atul Adawiyah. Tapi hafal Al-Quran, ahli ngaji Al-Quran setiap hari hatam Al-Quran berapa kali? Akhirnya diketuk kuburan, dihatamkan di sana sampai berhasil menghatamkan 8.000 kali hatam Al-Quran di sana. 8.000 kali hatam Al-Quran. Nah kita ini coba ditanya masing-masing. Ini mulai dari Ramadan sampai sekarang. Sudah hatam berapa kali ini Al-Quran? Sudah dibaca berapa kali ini Al-Quran? Itu ditanya dong. Umur itu bertambah, tidak kurang. Umur bertambah, berarti kuburan itu semakin dekat. Pertanyaan ini apa hubungan kita sama Al-Quran? Hubungan kita sama sholat jamaah, hubungan yang lainnya. Dan itu diperbaiki. Jangan tidak diperbaiki. Waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu itu terbagi menjadi berapa? Waqtun laka wa waqtun alaik wa waqtun la lak wa la alaik. Waktu itu dibagi menjadi 3. Waqtun lak, waktu yang menguntungkan untukmu. Dari waktu ini kamu banyak mendapatkan keuntungan yang banyak. Kapan waktu ini waktu lak? Kalau waktunya habis dipakai banyak ketaatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya duduk dari sini mulai menjelang maghrib sampai adzan isya ada di masjid. Ini waktu lana. Waktu kita dapat pahala banyak ada di masjid ini. Mudah-mudahan diterima sama Allah Ta'ala. Ada yang disebut waktun alaik, waktu yang menghancurkan kehidupanmu, yaitu waktu kamu pakai untuk maksiat sama Allah Ta'ala. Itu waktun alaik, dipakai buat melakukan hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, dipakai untuk lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya waktun alaik. Ada yang lalak wala alaik. Kamu masuk kamar mandi 1 jam mandi kesuwen. Kamu sakit perut ada di kamar mandi, kamu tidur. Itu tidak ada hasil pahalanya, tidak ada hasil dosanya. Lalak wala, ada manfaatnya. Itu waktu yang habisnya tidak ada manfaatnya. Nah, ini harus diperbaiki. Jangan diterusno hidup model kayak gini. Jangan diterusno. Ini harus ada perubahan di perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak bisa kayak orang dulu, tapi kita ya harus setidaknya ada amalan yang rodok mirip sama mereka. Agak mirip sama mereka. Kalau tadi diceritakan Habib Abdullah bin Alwi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir baca la ilaha illallah 25.000 kali, baca la ilaha illallah, kita jangan putus baca Rotibul Haddad. Selesai. Mau niru ke adon. Wis Rotibul Haddad ini jangan diputus-putus. Dibaca Rotibul Haddad.
Kalau kita mau baca wirid sholat duha berapa? 8 rakaat 8 juz kesolat. Sholat duha walaupun 2 rakaat. Sholat duha walaupun 2. Bisa 4 rakaat alhamdulillah, bisa 6 rakaat alhamdulillah, bisa 8 rakaat alhamdulillah. Kalau kemarin kita tidak bisa sholat jamaah, sekarang kita sholat jamaah. Oh tidak bisa, Beb. Saya tidak bisa sholat, saya kerja. Saya kerja. Minimal subuh sama isya. Minimal sholat subuh sama sholat isya. Itu dikerjakan dalam keadaan sholat. Walhasil harus diperbaiki. Oh kita ini bisa ngatur toko kok. Oh ini sarung ini wis mulai tidak laku. Takwa ini mulai tidak laku. Ini harus dirubah jadi kayak gini. Ini harus dimodel kayak gini. Ini harus kan bisa. Nah kenapa untuk amalan akhirat kita tidak bisa ngatur? Di manage seperti kita bisa ngatur ini tuh. Mau sampai kapan? Lupa sama Allah terus. Ini mau sampai kapan? Malas ibadah ini mau diwaris dari bapak ke anak. Bapak jarang ngaji Al-Quran, anak jarang ngaji Al-Quran. Mau terus kayak gitu. Putune jarang ngaji Al-Quran. Bapak, kakek, anak, sak cucu bodoh kabeh. Mau sampai kapan ini kayak ini? Nah ini dari sini harus ada perubahan demi perubahan. Kemudian kita ini butuh vitamin. Kalau sudah perubahan itu diperbaiki, kita ini butuh vitamin. Asupan vitaminnya ini seperti kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini namanya vitamin. Obat. Kadang wis malas, dielingno lagi giat lagi. Diingatno lagi giat lagi. Namanya manusia. Ada hawa nafsu. Tapi kita butuh. Makanya yang giat hadir majelis ilmu. Yang giat hadir mengaji, yang giat hadir pengajian. Karena kita hadir pengajian, itu tidak nguntungno yang ngisi. Kecuali kalau yang ngisi cari amplop. Sampean bawa amplop. Tapi kalau yang ngisi itu ngajari Imam Haddad, kita hadir, kita bukan menguntungkan yang ngisi.